Sahabat, agamaku adalah cinta, dan setiap hati manusia itu rumah ibadahku. Inilah renungan dan kutipan dari guru sufi Jalaluddin Rumi, seorang guru yang dianggap sudah sampai pada tingkat pencerahan, dan puisi-puisinya tetap yang paling populer di Amerika Serikat dan di Eropa, walaupun ia sudah wafat 800 tahun yang lalu. Renungan ini dari Rumi itu juga ekspresi cara beragama di kalangan guru spiritual yang sudah melampaui sekat-sekat agama formal. Ini pengantar yang kuat untuk kita masuk ke dalam webinar Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena yang ke-36. Setiap hari Kamis kita membuat webinar tentang berbagai isu. Kali ini isu kita adalah Ramadan dan cara kita beragama. Yang menjadi pembicara sahabat kita, juga senior kita, Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara. Ia seorang guru besar filsafat Islam yang sangat banyak menulis, banyak meneliti, dan juga banyak mengajar. Peran saya memperkaya diskusi ini dengan masuk kepada data-data yang lebih kuantitatif, bagaimana cara kita beragama, cara kita mempersepsikan Tuhan, juga dipengaruhi oleh aneka variabel sosial ekonomi. Ini lebih dalam rangka memperkaya diskusi dari pemikiran Mulyadi Kartanegara yang lebih kualitatif, maka saya akan lebih kuantitatif, walaupun nanti saya mengutip juga satu renungan dari guru sufi lainnya. Kita mulai dulu dengan sebuah eksperimen, sebuah riset. Ini riset yang mencoba bertanya seberapa penting kepercayaan pada Tuhan untuk membuat kita hidup bermoral, seberapa penting kita percaya pada Tuhan sebagai syarat untuk hidup penuh kebajikan. Nah, ini riset yang dikerjakan oleh Pew Research Center di tahun 2019 di 34 negara dan respondennya lebih dari 38.000. Jadi lembaga ini ingin melihat, walaupun Tuhan itu sama labelnya Tuhan, tapi bagaimana publik di berbagai negara mempersepsikan ini dalam hubungannya meyakini Tuhan dan kehidupan yang bermoral. Nah, ini hasilnya, bahwa di Kenya, di Nigeria, di Afrika, di Indonesia, 93-95% dari populasi mengatakan, ya, kita perlu percaya pada Tuhan, karena itulah cara kita untuk hidup secara bermoral dan juga untuk berkelakuan baik. Jadi begitu besarnya publik yang mengatakan, beropini, meyakini kepercayaan pada Tuhan sebagai syarat. Itu 93-95%. Namun jika ini kita tanyakan pada populasi di Korea Selatan, sama pertanyaannya, tapi jumlah yang mengatakan perlu percaya pada Tuhan untuk hidup bermoral menurun menjadi 53%. Kita lihat di sini, beda negara, beda kultur, beda wilayah, beda pula jumlah orang yang mempersepsikan Tuhan dalam hubungannya dengan kehidupan bermoral. Berikutnya lagi ditanya ke Swedia, ke Eropa Barat, yang menyatakan kita perlu percaya pada Tuhan untuk hidup bermoral, itu menurun lagi menjadi minoritas,
hanya 22%. Nah, lalu apa yang kita dapatkan dari contoh ini? Nah, inilah salah satu hal yang penting kalau kita ingin membaca data global, bahwa ada variabel ekonomi yang juga mempengaruhi cara kita melihat hubungan Tuhan dan moralitas, bahwa semakin makmur sebuah negara, semakin beropini bahwa untuk hidup baik, untuk hidup bermoral, itu semakin tidak perlu untuk percaya pada Tuhan. Ada variabel ekonomi di sini, hasil riset dari Pew Research Center. Kedua juga ada variabel pendidikan. Jadi di setiap negara ini dilihat, di Argentina misalnya, ditanyakan hal yang sama, apakah kita perlu percaya pada Tuhan untuk hidup bermoral. Yang kurang pendidikannya di Argentina, 59% mengatakan ya kita perlu. Tapi yang pendidikan lebih tinggi di negara yang sama, hanya 26% mengatakan ya kita perlu. Juga di Turki di sini misalnya, di kalangan yang kurang berpendidikan mengatakan ya kita perlu percaya pada Tuhan untuk hidup bermoral, itu 79%. Tapi di kalangan yang pendidikannya lebih tinggi, di Turki, di negara yang sama, yang mengatakan perlu itu menurun 56%. Juga di Tunisia, negara yang juga mayoritasnya Islam, Muslim, ketika pendidikannya rendah, yang mengatakan perlu itu 90%, tapi ketika pendidikannya lebih tinggi, yang mengatakan perlu itu 72%. Jadi juga kita melihat di sini hal lainnya, bahwa semakin terdidik seorang individu, ada kecenderungan ia beropini semakin tak perlu kita percaya pada Tuhan untuk bisa hidup bermoral dan berkelakuan baik. Nah, ketiga juga yang dilihat oleh lembaga ini, Pew Research Center, adalah variabel ideologi. Juga di setiap negara, di Amerika misalnya, dibagi antara mereka yang liberal, yang kiri, dan yang kanan. Juga di Hongaria, juga di Spanyol, juga di Yunani. Dan sekali lagi ini menunjukkan data yang trennya sama, bahwa semakin individu itu liberal, semakin ia pro pada kebebasan, semakin ia menganggap tak perlu kita percaya pada Tuhan untuk hidup yang baik dan bermoral, karena untuk hidup baik dan bermoral itu datang dari cara berpikir yang lain, datang dari mindset yang lain. Percaya pada Tuhan salah satu saja dari mindset yang diperlukan, tapi tanpa percaya pada Tuhan pun kita pun bisa tetap hidup bermoral dan baik. Ini riset yang melihat betapa sosial ekonomi itu mempengaruhi cara kita berpersepsi tentang Tuhan, mempengaruhi cara kita beragama. Lalu sekarang kita melihat pada riset yang lain dengan variabel yang lain. Nah, ini riset yang dimuat di International Journal for Psychology of Religion di tahun 2011. Ini pengarangnya Azim Sharif dan Ara Noranzayan. Nah, di sini ia ingin melihat apa hubungan antara konsep Tuhan dengan moralitas. Begitu banyak agama yang ada, tapi tetap ia temukan ada dua pola cara kita melihat Tuhan. Pertama, Tuhan lebih dilihat oleh individu bersangkutan sebagai Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Satu lagi, Tuhan yang maha penghukum, the Lord, the God of punishment, yang memberikan hukuman, yang memberikan sanksi. Itu dua pola cara kita melihat Tuhan, cara kita meyakini Tuhan, tapi apa efeknya bagi kehidupan moralitas? Nah, ini juga diteliti, cuma karena moralitas itu konsep yang besar sekali, ia persempit lagi variabelnya menjadi pengaruhnya kepada tindakan yang cenderung menipu orang lain. Nah, ini hasilnya adalah bahwa mereka yang meyakini Tuhan itu maha pengasih, apapun agama formalnya, lebih cenderung tidak menipu.
Jadi apapun agama formalnya, meyakini Tuhan yang Maha Pengasih itu lebih baik untuk moralitas dibanding meyakini Tuhan yang Maha Penghukum, Tuhan yang Maha memberikan sanksi. Ini juga hasil riset kuantitatif yang memberikan kita insight kembali betapa ternyata di samping social economy, persepsi ketuhanan pun mempengaruhi moralitas kita. Nah, ketiga yang ingin saya kutip di sini adalah pandangan seorang guru sufi, Hakim Sanai. Ia hidup di Persia di tahun 1080 sampai 1141. Hakim Sanai memisahkan dua jenis agama yang ia amati ketika ia berkelana di banyak negara adalah agama orang awam dan juga agama sejati. Jadi pembedaannya oleh Hakim Sanai bukan pada variabel ekonomi, bukan pada variabel konsep Tuhan, tapi pada personality, pada perkembangan kepribadian setiap individu. Menurutnya, agama orang awam ini adalah agama umumnya orang-orang kebanyakan yang lebih menghafal saja apa yang diajarkan oleh tradisi, oleh orang tua, oleh kakeknya, oleh buyutnya, dan lebih banyak melakukan ritual-ritual sebagaimana yang juga sudah diajarkan. Mereka umumnya adalah para pengikut yang tinggal mengaminkan saja apa yang diwariskan dalam tradisi. Sementara ada lawannya, itu adalah agama sejati. Inilah agama yang menurut Hakim Sanai, cara beragama yang membawa kita pada kedalaman, membawa kita pada pencerahan, tapi tak banyak orang yang bisa sampai pada agama sejati. Nah, ini pandangan dari Hakim Sanai, bahwa agama sejati hanya bisa dilalui jika individu itu memiliki dua sayap sekaligus. Pertama, pada dirinya ia memiliki kuatnya passion of love, kuatnya cinta pada kebajikan. Tanpa ada rasa itu, tanpa ada pengalaman cinta yang universal itu, yang kuat itu, ia tak akan sampai pada agama sejati. Nah, kedua yang perlu juga dialami menurut Hakim Sanai adalah individu itu pun tak cukup hanya memiliki rasa cinta, tapi ia juga harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai problem sosial masyarakatnya, sehingga ketika ia melihat, menyaksikan ketidakadilan, kezaliman, ia pun memahami sebab akibat atau variabel-variabel yang mempengaruhi ketidakadilan itu. Sehingga pengetahuan menjadi unsur lain yang dibutuhkan untuk sampai kepada agama yang sejati di samping passion of love. Jadi sahabat, kita melihat inilah tiga variabel yang mempengaruhi cara kita beragama. Tadi adalah variabel sosial ekonomi, pendidikan. Kedua, variabel konsep mengenai Tuhan, apakah Tuhan yang Maha Pengasih atau Maha Penghukum. Tapi ketiga ini yang lebih mendalam datang dari guru kita Hakim Sanai, yang ia mengatakan bahwa jika kita ingin beragama dan beragama sejati, maka kita harus sampai pada puncak ini, pada pucuk diri, ialah pribadi yang kuat passion of love-nya, yang kuat kecintaannya pada kebajikan universal, dan ia pun memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami masyarakatnya. Salam.